Tom Lembong merasa semakin hari persidangan berpihak kepadanya. Tudingan kejaksaan itu berbeda dengan awal. Apakah ini pertanda memang ini kriminalisasi, atau ya ini kebetulan saja saksi yang dihadirkan berpihak kepada Tom Lembong? Atau bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menguntungkan Tom Lembong atau sebaliknya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Merasa di atas angin atau ada konfirmasi positif dari berbagai saksi yang hadir di persidangan, itu menjadikan Tom Lembong sepertinya ada sebuah proses kesalahan atau ada kesalahan pada waktu proses sampai dia menjadi tersangka. Karena berbagai saksi, banyak saksi yang menjadikan apa kebijakan Tom Lembong itu tidak salah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ini akan menjadikan Tom Lembong bebas atau sampai beliau di detik akhir ya sampai mengucapkan selamat Idul Fitri meskipun dia bukan seorang muslim, tapi memberikan penghormatan. Siapa tahu tidak ketemu sampai Lebaran, baru sesudah Lebaran bisa bertemu dengan semua awak media atau semua pemirsa. Pertama kita baca di Detik, ada yang bikin lega Tom Lembong di sidang kasus impor gula. Selanjutnya kalau di Tirto, usut nama yang muncul di Lembong demi keadilan. Usut nama yang bahasanya itu adalah yang di sidang Tom Lembong demi keadilan. Kemudian di Tempo, Tom Lembong lega dengar keterangan saksi di persidangan. Dan yang terakhir di Tempo juga, sidang Tom Lembong hari ini 4 orang dari Kemendak dihadirkan sebagai saksi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita kumpulkan semuanya berangkat dari Tempo. Meskipun Tempo menjadi perbincangan, tetapi sekali lagi, ia berita ketika mengambil dari berbagai sumber, maka kita bisa menyandingkan. Sidang Tom Lembong hari ini, maksudnya 4 orang dari Kemendak dihadirkan sebagai saksi. Jakarta, 4 orang saksi dihadirkan dalam sidang Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pada Senin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ex-Menteri Perdagangan itu sebelumnya didakwa dalam kasus korupsi importasi gula. 4 orang yang dihadirkan pada hari Senin kemarin dari Kementerian Perdagangan dan atau Kemendak, mereka adalah Susi Herawati, Robert C. Idartio, Yosi Evin Natania Yansyah, dan Nuri Mansyah. Tentunya mereka adalah bagian dari kementerian, tetapi ya tidak pernah ketemu. Saudara saksi 1 Robert C. Idartio, yang kedua Saudara Nurman Syah, dan selanjutnya di riang persidangan. Robert terakhir menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal di Kemendak. Dia sudah pensiun pada 2019 dari Kemendak. Susi Herawati kini menjabat staf ahli bidang manajemen, tata kelola, dan hubungan antar lembaga Kemendak. Masih aktif.
Sementara itu, Nurimansyah kini menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi di Kemendak dan Yusil PNS di Kemendak Yosi. Mereka tidak ada masalah, tapi Tom Lembong yang jadi. Dalam perkara kasus korupsi impor gula, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar 578 miliar 105.411.622. Mereka aman-aman saja. Tom Lembong yang perhitungan tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Perdagangan pada 2015-16 nomor PE 03 berwarkat 20 Januari atas laporan dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara rinci, Tom Lembong juga didakwa memperkaya pihak-pihak berikut: memperkaya Tony Wijaya yang melalui PT Angels, kemudian memperkaya Theo dan Suryanto, memperkaya Hensen Setiawan, memperkaya Eko Sapanca, memperkaya Wisnu banyak memperkaya bahasanya, memperkaya Hendro Giarto, memperkaya Hans Walita, memperkaya Ali Sanjaya, memperkaya Rama Krishna. Jadi tidak ada yang memperkaya dirinya, memperkaya orang lain. JPU mengatakan Tom selaku Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 telah menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah dalam rangka penugasan pembentukan stok gula stabilitas. Tom didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3. Tetapi bahwa semua saksi yang hadir bahasanya itu adalah memberikan penjelasan yang menyenangkan, karena mereka saya hari ini semakin lega dalam bahasanya Tom Lembong karena kebenaran semakin terungkap. Semakin banyak kebenaran terungkap, kata Tom di persidangan. Tom menyebut perihal dakwaan jaksa bahwa dia mengizinkan impor gula ketika Indonesia tengah surplus gula. Namun menurut dia dakwaan tersebut terbantahkan oleh pernyataan saksi yang dihadirkan. Tadi para saksi dari Kemendak yang dihadirkan, jaksa mengkonfirmasi bahwa 2015-2016 tidak ada surplus gula. Itu tercantum secara resmi dalam risalah rapat koordinasi Menko di akhir 2019. Oh, ini kok bahaya sekali ini penegak hukum ini. Selain itu, Tom Lembong juga menyinggung dakwaan jaksa bahwa dia melanggar aturan dengan memberikan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI untuk bekerja sama dengan distributor. Menurut dia, dakwaan tersebut juga telah terbantahkan oleh pernyataan para saksi. Tom menyebut tidak ada satupun aturan yang melarang PT PPI maupun badan usaha milik negara untuk bekerjasama dengan distributor. Kemudian dia menyebut tak ada aturan yang melarang BUMN untuk bekerjasama dengan industri gula swasta untuk mengolah gula mentah. Dalam perkara kasus korupsi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara. JPU mengatakan Tom selaku Menteri Perdagangan hingga 2016 telah memerintahkan 21 persetujuan impor gula. Jadi intinya tidak terbukti semuanya. Pecinta masa depan kita, tekankan kebenaran awam ketidakadilan. Itu yang terjadi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh jaksa itu tidak seperti yang disampaikan oleh para saksi atau dibantah oleh para saksi. Itu yang menurut kalian, apakah
ini adalah salah tangkap atau salah dakwaan, atau ini adalah sebuah serangan balik yang dihadirkan, dan bagaimana nantinya endingnya dari Tom Limbong ini. Menurut analisis saya, pertama, bahwa menurut saya seandainya itu terjadi, apa yang disampaikan oleh para saksi dari Kemendak terjadi benar, maka ya ada sebuah kesalahan dalam proses memberikan label tersangka kepada Tom Limbong. Bahkan prosesnya pun kelihatannya ada sebuah masalah. Di sini sebetulnya yang perlu menjadi renungan adalah mengapa sih harus bermain-main begitu. Penegakan hukum itu ya penegakan hukum, seharusnya tidak dia ikut misalkan request atau pesanan dari seseorang meskipun dia adalah mempunyai power kekuasaan di negeri ini. Menurut saya sangat tidak mendidik dalam membangun negeri ini. Kemudian yang kedua, apakah Tom Limbong akan betul terbebaskan sesudah 4 saksi dan berbagai saksi yang lain meringankan? Ya harapannya tentunya begitu ya, karena ini tidak cukup hanya mungkin dikatakan ini framing, bukan, ini adalah sebuah pencarian keadilan. Dan sosok Tom Limbong tidak terlihat dia adalah taruhlah koruptor atau yang lainnya, tetapi bahwa dia dalam posisi garis politik yang berbeda, selanjutnya seakan-akan menjadi musuh. Akhirnya terjadi apa yang tidak diinginkan. Kalau menurut saya hal seperti ini ya, mengapa sih anak negeri itu harus seperti itu? Ganti peran di negeri ini boleh-boleh baik-baik saja, tapi tidak harus menjatuhkan orang lain atau mengincar, menyalip di tikung. Ini membahayakan dalam pembangunan dunia penegakan hukum yang ada di kita. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan pertanda bahwa Tom Limbong akan bebas bertulang? Kalau menurut saya sih ada indikasi ke sana. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana para penegak hukum itu tidak main-main dengan apa yang ditanganinya. Meskipun ada semacam tekanan dari kekuasaan atau dari orang yang lebih dipandang. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, awan keadilan. Itulah yang terjadi dengan Tom Limbong. Semoga ini adalah pintu untuk membuka sebuah kebenaran, tabir kebenaran yang selama ini semacam terhalang. Maka penegakan hukum untuk Tom Limbong impor gula itu ya salah persepsi, semoga saja, sehingga tidak menafikan yang lain. Pecinta masyarakat begitu, tegakkan kebenaran, awan keadilan. Itu yang terjadi dengan Tom Limbong. Kalau dalam bahasa lebih luas itu adalah Jokowi, tapi selanjutnya dia bisa dengan Pak Jokowi dan selanjutnya menjadi punya Anies Baswedan. Semoga tahun depan tidak ada yang intervensi dunia politik dalam proses misalkan ekspor impor, bahwa mereka itu perlu diberi kesempatan untuk ini Tom Limbong sekali lagi diberi kesempatan untuk sebuah kebaikan. Ya, semoga saja pemerintah selanjutnya tidak main hakim sendiri, tidak mengambil sebuah kebijakan yang tidak bisa disentuh. Semoga bermanfaat menjadi perbincangan kita, mengadakan sebuah kebenaran untuk negeri ini tentunya banyak caranya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.